Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan saat ini adalah merupakan bagian yang kedua atau yang terakhir dari renungan berjudul Tanda Bahwa Dia Adalah Jodohmu. Bila saudara belum mendengarkan bagian yang pertama, saudara dapat mendengarkan terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan ke bagian yang kedua ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang memberikan suatu kriteria mengenai pasangan hidupnya. Membuat suatu kriteria tentang pasangan hidup tentu adalah hal yang baik. Saudara bisa membuat kriteria, misalnya pasangan saya haruslah seorang yang bisa bermain musik, atau misalnya pasangan saya haruslah seorang sarjana, atau saudara mempunyai kriteria yang lain, pasangan saya tidak perlu sarjana, yang penting punya potensi dan bertanggung jawab. Semua kriteria yang saudara tetapkan perlu dibawa dalam doa. Saya percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dan kita membuat kriteria-kriteria mengenai jodoh atau pasangan hidup kita, dan kita bawa itu dalam doa, maka Tuhan pasti akan mengabulkan dan memberikan apa yang menjadi kerinduan kita. Pada kesempatan renungan kali ini saya akan menyampaikan 3 hal saja yang penting yang menjadi tanda bahwa dia adalah jodoh saudara. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Jadi salah satu tanda penting apakah dia adalah jodoh saudara yang saudara harus perhatikan adalah orang itu mengasihi Tuhan. Beragama Kristen, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, belum menjadi jaminan bahwa dia sungguh-sungguh sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu nampak dalam sikap, perkataan, pikiran, dan perbuatannya sehari-hari. Pikirannya baik, pikirannya positif, suci, kudus, selaras dengan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus akan memiliki buah-buah roh dalam kehidupannya. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti memiliki kekurangan dan masih terus berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan. Namun demikian, nilai-nilai kebenaran, iman, pengharapan, dan kasih menjadi tanda yang perlu diperhatikan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi orang yang mengasihi Tuhan ditandai dengan sikapnya yang mau menuruti kehendak perintah Tuhan. Tanda yang kedua, saudara, adalah orang itu mengasihi saudara. Sekali lagi, tanda yang kedua bahwa ia adalah jodoh saudara adalah dia mengasihi saudara. Mengasihi ini berbeda dengan mencintai berdasarkan hawa nafsu. Ada pria yang berkata pada seorang wanita, "Aku mencintaimu." Tapi hal itu disebabkan karena ia ingin melampiaskan hawa nafsu seksualnya. Begitu juga sebaliknya. Ada wanita yang bersikap demikian kepada pria. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang tulus tidak didasarkan kepada hawa nafsu seksual atau keinginan materi, keinginan akan status, dan sebagainya. Dalam berumah tangga atau berkeluarga tentu ada hubungan seksual, ada kebutuhan materi, ada status yang akan dimiliki. Tapi itu bukanlah hal yang melandasi cinta kasih yang tulus antara suami dan istri. Kasih yang tulus tidak menuntut. Kasih yang tulus menerima apa adanya dan mau berkorban seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi tanda yang kedua yang perlu diperhatikan bahwa dia adalah jodoh saudara adalah dia mengasihi saudara. Dasar dari kasihnya kepada saudara adalah kasih Kristus. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa sikap, diantaranya menerima saudara apa adanya, tidak munafik, tidak berpura-pura, melainkan benar-benar memperhatikan saudara, menolongmu untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan, dan membimbingmu untuk hidup dalam kebenaran.
Dalam Efesus 5 ayat 33 tertulis, bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ayat ini adalah kasih harus menjadi dasar dari hubungan suami dan istri. Sebelum menikah, kasih itu terwujud dalam sikap saling menghormati. Setelah menikah pun demikian, suami juga harus menghormati istri. Bukan hanya istri saja yang perlu menghormati suami, tapi keduanya harus saling menghormati satu sama lain. Dan sikap ini dimulai saat sebelum pernikahan. Saudara perlu memperhatikan tanda-tanda ini. Apakah dia mengasihi saudara? Apakah dia menghormati saudara atau tidak? Perhatikanlah tanda itu. Tanda yang ketiga adalah mau menikah dengan saudara. Sekali lagi, tanda yang ketiga adalah dia mau menikah denganmu. Kalau dia tidak mau menikah dengan saudara, jangan dipaksa. Berarti dia bukan jodoh saudara. Jangan memaksakan sesuatu yang saudara inginkan, sebab hal ini akan berlawanan dengan rencana Tuhan. Ingatlah Sarah dan Abraham yang memaksakan diri untuk mendapat keturunan dari Hagar. Yang terjadi kemudian justru adalah masalah, karena hal itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-16 tertulis, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tanda yang ketiga adalah bahwa dia mau menikah dengan saudara. Dia mau menjadi milik saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah 3 hal ini yang saudara perlu perhatikan sebagai tanda bahwa dia adalah jodoh saudara. Sekali lagi, kalau saudara belum mendengarkan bagian yang pertama, maka saudara dengarkan terlebih dahulu, lalu kemudian lanjutkan ke bagian kedua ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah menikah, maka hal yang selebihnya adalah proses perjalanan pernikahan. Akan ada sedikit atau banyak ketidakcocokan, kesalahpahaman, pertengkaran, karena latar belakang yang berbeda, karena pola asuh yang berbeda waktu kecil, karena latar belakang dari keluarga yang punya nilai-nilai yang berbeda dan sebagainya. Tapi semua ketidakcocokan itu, semua kesalahpahaman, pertengkaran, perbedaan pendapat itu jangan dijadikan alasan bahwa kamu bukan jodoh saya. Tidak, saudara. Kalau saudara sudah menikah, maka yakinlah bahwa dia adalah jodoh saudara. Pernikahan harus didasarkan kepada cinta kasih yang tulus, berlandaskan kepada kasih Kristus. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup untuk selalu bersama, dalam keadaan senang atau susah, kaya atau miskin, sehat ataupun sakit. Menikah itu adalah pengorbanan. Jangan kita selalu menuntut pasangan kita, tapi baiklah kita menjadi pribadi yang melakukan yang terbaik, mengasihi dan melayani dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau sudah diberkati dalam pernikahan, maka yakinlah bahwa dia adalah jodoh saudara. Terimalah setiap kekurangan pasangan saudara dan fokuslah pada hal-hal yang positif. Saling mendoakan, saling membangun dan tumbuh bersama dalam iman kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa dan berharap agar kiranya renungan singkat ini mengenai tanda bahwa dia adalah jodoh saudara, bagian yang kedua, dapat menjadi manfaat yang baik buat setiap saudara yang sedang dalam pergumulan dan doa untuk mencari pasangan hidup. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduanmu, dan Tuhan pasti akan mengabulkan setiap doa-doa saudara. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.